Iya dek ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Anteng-antengan. Kita mulai cerita. Tiga 308 tahun yang lalu, pada tanggal 6 Agustus 1717, lahirlah seorang bayi mungil sehat dan lincah bernama Raden Mas Sujono. Ingat-ingat nama, tempat, apa saja, yang penting nanti ditanyakan, doresnya dibagikan. 308 tahun yang lalu di kerajaan Mataram yang waktu itu ada di Kartosuro, belahirlah bayi bernama Raden Mas Sujono, anak yang penting. Kenapa penting Kak Bima? Aku penasaran. Tahu nggak? Yang kering juga ada. Karena ia adalah putra Raja Mataram yang namanya Baginda Amangkurat keempat. Beliau adalah Raja Mataram. Ibunya adalah Raden Mas Ayu Tejowati, putra Amangkurat keempat. Bundanya namanya RMA Tejowati. Hei, anak ini yang nantinya akan jadi pahlawan besar di negeri kita. Apa artinya pahlawan? Emang kan udah tahu arti pahlawan? Udah tahu belum? Oh, pahlawan tuh orang yang memiliki keberanian yang luar biasa, kemudian memimpin orang-orang untuk melawan penjajahnya, menyelamatkan rakyat yang menderita, berkorban harta, jiwa, raga secara tulus ikhlas. Itu namanya pahlawan. Lawannya pahlawan adalah siapa? Pengkhianat. Ada penjajah bukan melawan, malah ngebantuin ngalahkan orang-orang kita sendiri, nambahin derita rakyatnya, malah cari keuntungan dari kezaliman penjajah kepada rakyat negaranya. Itu namanya pengkhianat. Siapa yang ingin jadi pahlawan Islam? Siapa yang ingin jadi pahlawan Indonesia? Siapa yang mau jadi pahlawan keluarga? Siapa yang ingin jadi pahlawan sekolah? Pahlawan olahraga? Pahlawan pembangunan? Bilang amin, saya doakan jadi orang hebat semuanya. Amin. Saya doakan jadi orang kaya, orang pintar, orang takwa. Siapa yang ingin jadi orang pintar? Orang gila? Kok angkat tangan? Kok jadi tinggi-tinggi yang tinggi? Tapi dalam Islam tuh kita nggak boleh loh ingin dipanggil pahlawan. Kalau kita berjuang karena Allah nyuruh. Allah nyuruh kita membela kebenaran. Allah nyuruh kita membela bangsa, negara, saudara kita dari orang-orang zalim. Itu bukan karena sok pahlawan, lomba duduk rapi kembali. Apa sih istimewanya Raden Sujono ini, Kak Bima? Sejak kecil Raden Mas Sujono ini sudah kelihatan anaknya cerdas, kemudian sehat, lincah, jago dalam olah keprajuritan, khususnya bermain senjata dan berkuda. Kuda bisa naik kereta perang, naik gajah,
Semua tetunggangan bisa. Larinya cepat, suka jogging nggak? Kalau bisa jogging sehari, latihan terus sampai 10 km sehari, nanti latihan sprint. Sprintnya 100 meter, 200 meter, 300 meter. Penting itu buat kardiovaskular kita, otot kita juga. Nah, tenaganya kuat-kuat tuh teman-teman di Gaza, jalan kaki tiap hari, olahraga, kemudian angkat badan, jadinya kuat-kuat bertahan lawan Israel. Tepuk satu, tepuk dua. Menguasai kendaraan juga senjatanya. Apa namanya? Pedang. Kemudian apa namanya? Keris. Lalu ini kok nabrak jalan? Nembus berubah angkringan. Ada yang menggunakan apa namanya? Nembus pintu toilet. Ada yang menggunakan perisai, bukan wajan. Ada yang menggunakan pisau, pasok belati, lincah banget main keramik ya. Ada yang menggunakan senjata paling runcing berbahaya menakutkan. Apa itu? Peniti. Khusus lawan musuh gendut coblos kempes. Tapi semua senjata digunakan apa saja. Kalau sudah perang itu bukan mikir jurus siasat lagi kalau ke pojok. Ada batu bisa digunakan, ada kayu bisa digunakan, ada gombal mambu bisa digunakan untuk dikucek wajah musuhnya sampai tendang. Apa saja digunakan yang kita mampu akal pikiran kita lebih kreatif. Selain itu, Raden Mas Sujono terkenal sebagai anak yang taat dalam beragama karena diasuh dibimbing para alim ulama dan kiai, para ustadz ustazah, sehingga imannya berkobar-kobar menyala-nyala. Kalau imannya sudah berkobar-kobar menyala-nyala, yang ia takuti, ia kagumnya Allah yang Maha Besar. Penjajah kecil semuanya, senjata mereka yang banyak kecil semuanya, keahlian tempur mereka kecil karena ditolong oleh Allah. Adik-adik agamanya apa? Islamnya asli atau palsu? Imannya kuat apa lemah? Coba saya tanya dulu, siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta laut? Pencipta api? Pencipta angin? Ciri orang yang imannya kuat itu seperti para pahlawan, karena mereka berani melawan, mengubah kemungkaran. Man qa'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa melihat kemungkaran, janganlah ubah dengan tangannya. Jika tidak bisa dengan tangan kekuatannya, maka dengan lisannya, dengan mulutnya menasehati, memberi tausiah, melarangnya. Atau dengan hatinya. Yang kalau hanya dengan hati, maka itu tanda selemah-lemahnya iman. Adik-adik imannya kuat apa lemah? Imannya asli atau palsu? Alhamdulillah. Saya mau pilih siapa yang paling lapisan. Seperti biasanya, mumpung sebelum iftar Kak Kimo akan kasih hadiah juga. Ini ya, ini mau kaldu, tapi Kak Bimo nggak mau karena
seneng gara-gara duit. Ya, ini rezeki dari Allah. Dudukmu saja di sini lebih indah daripada dompet apapun karena pahalanya dari Allah. Malaikat saja kagum menebarkan sayapnya melihat kalian cari ilmu, sudah puasa lagi ngaji. Subhanallah. Hei, orangnya pinter taat agama, kemudian terampil bermasyarakat, bahkan punya banyak prestasi loh. Apa saja prestasinya? Apa saja prestasi Raden Mas Sujono? Waktu itu negeri Mataram sedang kebingungan karena terjadi kekacauan di sebelah barat, di sebelah utara, di sebelah timur, bahkan sebelah selatan. Banyak pembangkangan, peperangan kecil, bahkan disebut pemberontakan. Sampai sang Raja Amangkurat IV bilang begini, siapa yang bisa memadamkan pemberontakan kekacauan di Sragen akan saya berikan tanah 3.000 cacah, 3.000 lokasi. Senang banget, tapi semua banyak yang gagal. Pemuda bangsawan yang bernama Raden Mas Sujono ini kemudian mengambil kesempatan melawat ke arah timur dan berhasil menenteramkan masyarakat, bisa menyelesaikan kekacauan. Akhirnya dapat hadiah. Siapa yang ingin hadiah? Hadiahnya uang atau pahala? Hadiahnya pahala saja atau ditambah surga? Siapa yang di surga ingin ketemu Allah, ketemu Nabi Muhammad, ketemu keluarga Nabi Muhammad, ketemu semua sahabat Nabi Muhammad? Siapa yang ingin ketemu presiden, ketemu artis, ketemu pocong? Lah takutnya apa imannya kuat, ketemu hantu ngomong aja, "Hei pocong, salam dari Binjai." Kabur setannya ya. Nah, besok kita akan menuai memanen pahalanya karena kita rajin ngaji, beramal soleh. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Apalagi Kak Bimo? Ternyata Raden Mas Sujono di dalam darahnya, di dalam dagingnya telah mengalir jiwa perjuangan suci dari kakek cicitnya. Namanya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo yang amat benci pada Belanda, pada VOC, yang menyesarakan rakyat Nusantara. Maka ia kemudian mencari cara supaya dulu pesisir selatan dulu, utara dulu jangan dikuasai Belanda, bahaya. Laut Jawa dikuasai mereka, perdagangan akan dirampok, akan dimonopoli oleh orang-orang Belanda. Mana saja yang kalian tahu kota-kota pelabuhan pantai utara mana aja yang bisa? Yuk. Halo please. Tuban, bener dapat hadiah tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa ya. 2 mana lagi? Kulon Tuban. Piknik dong. Hai teman-teman, kalian tahu di mana itu? Bakauni. Ayo yang cewek. Iya. Ambil. Masuk Bakauni Lampung. Ada Rembang, ada Lasem dulu, ada Rembang, ada Pati, ada Kudus, ada Jepara, ya, ada Semarang, ada Pekalongan. Itu tuh kawasan strategis loh. Kalau bisa menguasai pantai utara Jawa, nanti perdagangan di Jawa bahkan ke Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara, sampai Papua sana, sampai Sumatera lewat Malaka dapat dikuasai mereka. Inilah kawasan strategis. Maka Raden Mas Sujono kemudian dengan para sahabat dan para pejuang-pejuang lainnya berupaya agar Belanda tidak kuasai mereka. Tapi aku mangkal banget loh ini. Kenapa? Karena ternyata ada pengkhianat. Pengkhianatnya adalah Patih Pringgoloyo, yang dia adalah orang yang disusupkan Belanda di dalam pemerintahan Mataram. Adik-adik, kalau ada orang yang pengkhianat, kalian mangkal nggak? Jengkel nggak?
Kalau ada pengkhianat diapain? Wah, bukan dihukum mati. Di Gaza itu kalau ketahuan ada orang yang berkhianat, jadi mata-mata Israel, tapi juga kasihan karena waktu disandra oleh Israelnya, tapi mau nggak mau tetap harus dihukum karena melanggar, ya ditembak, hukuman mati. Di Jawa juga begitu, di Indonesia gitu juga. Pengkhianat itu gede loh dosanya, karena bisa buat kita kalah, makin terpuruk, susah dan payah dalam hidup. Nah, alhamdulillah ini, kalau Belanda yang suka menjajah ini, kalian seneng atau mangkel? Kalau Belanda datang lagi, lawan atau biarin? Berani lawan? Nggak takut? Tenane? Orauti? Takbir? Yang ingin Indonesia selalu merdeka, dapat mengusir para penjajahnya. Takbir! Luar biasa ya. Raden Mas Sujono terpaksa gagal tujuannya mengalahkan, mengusir, menjaga pantai utara Jawa dari pengaruh VOC dan Belanda karena dihalang-halangi oleh pengkhianat yang namanya sampai sekarang diingat sebagai pengkhianat, label pengkhianat. Bahkan Belanda Sujono tidak bisa ngapa-ngapain karena sekarang usahanya gagal menyetop kita berkuasa di Banten Utara. Semua sudah dapat kita kuasai, bukan? Vietnam? Betul, Jenderal. Ayo kita berpesta. Mereka mabok. Tuan, jangan lupa hadiahnya. Aku telah berjasa menggagalkan semua usaha Sujono itu. Pringoloyo, kau akan dapat hadiah. Apa hadiahnya? Tunggu saja, emas intan belia atau siapa saja yang kau inginkan akan kuberikan. Matur nuwun, syukron, kamsia, sesa. Thank you. Pengkhianatnya tuh suka menjilat musuh gitu. Wah, bahkan orang Belanda dengan kurang ajarnya, karena mereka tidak punya adat, tidak punya agama dengan benar, maka mereka mengatakan, Paduka Amangkurat IV, bagaimana jika seluruh pantai utara Jawa itu kami sewa? Kubadi harus aku bayar dengan harga 20.000 rial. Apakah Anda setuju? Tidak setuju. Ingat, you punya hutang pada Belanda yang sangat banyak. Aku sewa tanah-tanah itu, kota-kota itu, 20.000 rial. Uangnya kau jadikan saja untuk bayar hutang padaku. jadi sama aja nggak dapat apa-apa. Bagus Tuan, bagus Tuan. Ini Mataram makin gak berdaya. Waduh, ini bikin marah Raden Sujono dan lain-lainnya. Akhirnya ia berani mengatakan, Gubernur Baron van Imhoff, apa yang kamu lakukan sungguh tidak bermoral. Engkau menjebak kami dengan hutang dan meminta uang sewa sebagai bayar hutang. Kamu sungguh orang yang tidak tahu diri, telah merampas kehidupan damai kami. Bisa-bisanya ingin menambah kesulitan hidup negara kami. Aku dengan kau hanya pangeran kecil, pangeran pecundang, anak selir kau, anak selir yang tidak tahu itu. Pergi sana. Aku tak melihat kamu di depan wajahku. Akhirnya Raden Sujono, pangeran kita ini, pahlawan kita ini, marah, tersinggung. Ia kemudian pilih meninggalkan keraton, kemudian ia menghimpun kekuatan, mulailah peperangan. Ternyata ada pangeran lain yang gagah berani, namanya Raden Mas Said, sebutannya Pangeran Samber Nyowo. Namanya serem ya, Samber Nyowo. Kalau kamu kan sambil konsumsi ya, ini sambil snack. Kalau ini sambil amplop suami, duitnya suami. Betul?
Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga sadar ya, beliau bisa. Kalau gaji kan buat istri ya Bu ya, ikhlas ya, suami itu. Wah, kalau sekarang kita para pejuang takjil ya, alhamdulillah berkahnya Allah, rezeki yang halal, berkah thayyibah mubarakah di Masjid Jogokarian. Amin, alhamdulillah, amin ya rabbal. Bahkan saking sayangnya dan keikatan yang sangat kuat sesama pejuang fisabilillah, berani hidup dengan berjuang, berani mati, berani berjuang, tidak mempercepat kematian. Lari meninggal gelanggang tidak membuat kita akan hidup. Mati tanam. Kata siapa tuh? Makendi, preman terkuat di muka bumi. Kata tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Perang di Demak. Allahu Akbar, alhamdulillah. Belanda kalah. VOC kabur. Belandanya lari. Kalau di perang Demak, di perang Grobogan, jangan bayangkan lokasinya kayak sekarang. Bayangkannya itu tempat yang sangat terbatas, sederhana banget gitu loh. Dulu belum ada mall, jalan aspal, warung mie, dapur angkringan belum ada. Perangnya masih di hutan-hutan, masih di kebun-kebun, di bengawan-bengawan. Dan yang paling mendahsyat adalah perang di sebelah barat kota kita, 40 km dari kota Yogyakarta. Ada namanya Sungai Bogowonto. Di mana itu? Jakarta? Iya, salah. Budi Bu. Jawa Timur? Nikah. Mana Bu? Nah, Jawa Tengahnya mana? Apa Bu? Purworejo? Mboten lho Bu. Bogowonto dan bukan Purworejo lho. Ibu dapat hadiah seperangkat kain kafan second ya. Ibu pergi digo nek gelem malah digani. Jawa Tengah Purworejo, sebelah barat YIA itu muaranya. Dek cilik Kak Bimo sering adus ning muara Bogowonto, meh kelelep meh mati. Alhamdulillah masih hidup ya. Dulu sering mancing, sering renang di sana karena singgah saya orang Jurangkah Bagelen dari Jogja ya. Nah, terjadi perang besar, alhamdulillah menang. Kenapa menang ayo? Strategi yang bagus. Jumlah pasukan, jumlah pasukannya 13.000 orang. Itu orang semua, asli manusia. 13 pasukan. Pasukannya lagi, senjatanya, keterampilan perangnya, taktik strategi. Yang jelas pertama-tama menang karena ditolong oleh Allah. Hanya dengan pertolongan Allah kemenangan itu datang. Jika kalah meninggal mati syahid, dijemput oleh para malaikat, disambut para bidadari, diletakkan di tembolok burung-burung hijau, terbang ke sana kemari menuju surga, bahkan boleh lihat hari kiamat. Jangan lihat orang matinya, tapi hakikat mati dalam perjuangan itu namanya mati syahid. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua. Peperangan terjadi. Belandanya sampai lari terkencing-kencing. Ada yang naik jeep terkentut-kentut sampai bentengnya tereak-eak karena ketakutan. Lihat perjuangan semangat ini dari para pejuang Indonesia yang mereka dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belanda kan gak pakai takbir, mereka mah teriak-teriak yel-yel Allahu Akbar. Ole 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 Allahu Akbar. Terpesona memandang gigi yang Allah. Arah emang peperangan terjadi, hancurlah Belanda. Kita masuk kepada Allah. Alhamdulillah
pasukannya gembira pulang disambut rakyatnya. Tepuk tangan bareng-bareng. Sambil teriak, ya 1, 2, 3. Ibunya bahasa gini, Pak Bu. Jangan ini ngopoy, malah dukung dewi. Ibu yang jidatnya kita sayangkan, semoga bulan Syawal lunas jidatnya ya. Amin. Kok tahu? Tepuk 1, tepuk 2. Tahu nggak akibatnya? Lunas guys. Gubernur Belanda untuk Jawa namanya Baron Honor stres lalu mundur. Saya menyerah, tidak bisa mengalahkan petani. Pasukan tidak bisa, tahu bahkan gubernur yang di Batavia yang namanya Baron von Inhofe yang menghina pabrik bumi, malah kemudian dia ngapain? Sakit, stres, kejang-kejang, akhirnya mati karena stres, sakit, akhirnya meninggal dengan sangat sukses. Langsung dikubur gitu aja. Siapa dia? Pemimpin utama orang Belanda waktu itu, gubernurnya Belanda yang ada berkantor di Batavia. Mati. Setelah Belanda kalah, mereka menjadi takut untuk berperang langsung dengan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Sambernyowo menantunya, yang akhirnya jadi menantunya dinikahkan dengan anaknya Mangkubumi, namanya Raden Ayu, Gusti Ayu Bendoro. Akhirnya kemudian lebih mudah mengatur keadaan masyarakat Mataram. Karena sebuah perselisihan, akhirnya Belanda Mataram kemudian dibagi menjadi 2, Surakarta dan Yogyakarta. Maka kemudian berangkatlah Pangeran Mangkubumi atau Raden Masujono menuju Jogja. Tepuk tangannya mana? 1, 2, 3. Sampai di alas Papringan tuh yang dekat UIN. Maka kemudian ditebang hutan-hutannya. Di situ ternyata ada sebuah pesanggerahan untuk rest area kalau ada Mataram mau dikuburkan ke Imogiri. Nah, istirahatnya di sebuah pesanggerahan namanya Pesanggerahan Ngayogjo. Maka nanti menjadi namanya Ngayogjo Karto Hadi Ningrat. Itulah pendiri Yogyakarta tanggal 18 Oktober 1756 didirikanlah negara baru yang namanya Yogyakarta, pusat pertempuran, pusat perjuangan. Dikala Pangeran Mangkubumi masih muda, masih kuat hingga sudah sepuhnya. Fakta-fakta unik, fakta-fakta unik akan saya tanyakan, nanti akan ada hadiahnya. Anteng-antengan. 1 fakta uniknya. Ternyata cewek di sini. Cewek. Yang laki sebelah sana. Ya, yang laki sebelah ujung sana. Pangeran Mangkubumi atau Raden Masujono itu ngambil dulu. Mewarisi darah perjuangan dari pahlawan Indonesia, pahlawan terbesar di negeri Mataram, teragung, terjaya, namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo. 2, bukan hanya Pangeran Mangkubumi, ternyata nanti anaknya memiliki anak lagi, cicitnya itu akan menjadi pahlawan yang lebih besar, lebih dahsyat daya rusaknya kepada Belanda yang menjajah Indonesia. Siapa namanya kira-kira? Ketika Pangeran Mangkubumi sudah tua, aku tak bilang untuk ayam apa bocah.
Aku duwe anak-anak kok kurang kendel. Tak bloki kaya ngopo putuku. Ketika lihat bayi, Ini bayinya ini. Bayinya gede banget. Nani, ninang ningung, nani, ninang ningung, nani. Ini bayi apa ini? Bayi gorila. enggak lah, ini Ustadz loh, jiwanya penuh dengan kecintaan pada masjid loh. Ketika lihat bayinya, Masya Allah, anak ini, anak dari cucuku Hamengkubuwono III. Kamu dari tatapan matamu, kue belendol ya, tinggi lembut. Kelak anak ini akan menjadi seorang tokoh yang daya rusaknya kepada Belanda lebih Besok gede. lagi. Bismillah, Bismillah, aku bakal punya penerus melawan Belanda mengusir dari bumi Nusantara ini. Siapa namanya? semoga diberikan kasih Asma. Baik, anak ini kuberi nama Mustahar. Mustahar ketika lahir, ketika sudah sunat namanya adalah Raden Mas Artowiryo. Ketika mengembara namanya Abdul Hamid. Ketika sudah menikah namanya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ada cicitnya Pangeran Mangkubumi, pendiri Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang pertama, Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ingkang jemeneng kaping pisan. Itulah semuanya. Bahkan tahu nggak, kerajaan Mataram yang di masa Pangeran Mangkubumi kekuasaannya dari Japanan Sidoarjo terus ke barat sampai ke Dayah Luhur yang ada di dekat Banjar Patroman Jawa Barat, ternyata adalah kerajaan pertama, wilayah pertama yang menjadi modal Indonesia merdeka, woy. Kamu itu enggak tuh, Pak Karno tanggal 17 Agustus 45 kan Proklamasi. gitu kan? Proklamasi tanggal 17, tanggal 18 di sidang pertama presiden dan kabinet. Neng bingung. Kenapa bingung? Kenapa bingung? Karena negaranya belum komplit. Pimpinannya ada, rakyatnya ada, menteri-menterinya ada, tapi wilayahnya nggak ada bener. Barulah tanggal 19 Agustus 45 keturunan dari Pangeran Mangkubumi Hamengkubuwono pertama, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang diangkat menjadi Menteri Pertahanan, menyatakan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bergabung tanpa melebur, bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Jadi modal pertama wilayah Indonesia itu bukan Jakarta, proklamasi Jakarta, tapi belum ada wilayah ibu. Nah, yang wilayah pertamanya adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Lah luas banget kok, saka Sidoarjo tekan Daya Luhur. Daya Luhur itu masuk wilayah Cilacap bagian barat sana ya, Salem, Majenang, kemudian Daya Luhur dekat dengan Sungai Citandui itu. Adik-adik betapa luasnya. Kalau Sidoarjo makan khasnya apa, Bu? Ayo, ngeras badan. Kurang piknik, tulan lah Bu, fantasurfil nih. Ayo, Sidoarjo kalau kita kenang apa itu makan khasnya? Tripang boleh. Kupang, yes, dapat hadiah. Lemari es tanpa pintu. Kecap, terasi, Ngulon, Mojoagung, ya Mojokerto. Kemudian Malang. Kalau Malang khasnya apa? Apel, apa lagi? Bakso, Batu. Gue Bandeng Siraku. Enggak, Batu itu nama kota guys. Kalau kabar lagi Blitar, apa Bu Blitar makanan khasnya, oleh-olehnya? Soto Blitar. Ya lumayan ya. Ini wajah pecinta soto ini ya. Apalagi Ngulon, Tulungagung, khasnya apa Bu?
Tulungagung Blitar, Ceriping Gedang, Trenggalek, Ponorogo, Wonogiri, sampai ke barat sana, sampai wilayah barat, yaitu ada Purworejo, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Bumiayu, Brebes. Itu kawasan kekuasaannya Mangkubumi yang kemudian disumbangsikan, didedikasikan negara Indonesia menjadi modal pertama wilayah Indonesia. Baru yang lain, raja-raja yang lain bergabung gini. Bahkan 5 bulan kemudian, dahsyat guys, 5 bulan kemudian kota Yogyakarta, ibu kota Mataram, ibu kota Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi ibu kota Indonesia kedua karena Belanda menyerang Jakarta. Jakarta jatuh pada tanggal 27 Oktober September 45. Rakyatnya ketakutan. Pasar bubar, sembunyi di toko-toko, masuk toilet, lari ke kuburan, nabrak wong edan. Nah, ketika Jakarta jatuh oleh serangan nikah, maka kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono mengundang Pak Karo dan Menteri dengan kereta luar biasa menjadikan Jogja ibu kota sementara. Suratnya tanggal 1, berangkat tanggal 2 Januari, sampai Jogja tanggal 3. Namanya kereta api luar biasa nih, pada kereta ireng, kereta sepur mudro, nek ditarik peluitnya